warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitri Arisa Aina, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 Universitas Negeri Malang tahun 2022. Saya adalah guru akuntansi di SMK Negeri 1 Merangin. Saat ini saya sedang melaksanakan PPL siklus kedua di sekolah saya sendiri, yaitu di SMK Negeri 1 Merangin. Assalamualaikum anak-anak ibu. Apa kabar siang ini? Baik. Apakah masih semangat? Baik. Alhamdulillah. Kalian masih sehat? Ada yang sakit nggak? Oh, Desi kurang enak badan. Semoga Desi cepat sembuh ya. Karena lagi musim hujan, jadi banyak teman-teman kita yang mati. Jadi harus bisa menjaga kesehatan. Kalau misalnya pagi hujan, wajib pakai masker. Kalau lagi sakit, Desi sebaiknya cepat minum obat. Kalau besok masih sakit, izin aja nak ya, tidak usah masuk sekolahnya. Ini istirahat. Baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, baiknya berdoa dulu. Ketua kelas, silakan pimpin doanya. Siapkan. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ibu absensi dulu. Apakah semuanya hari ini hadir? Ada yang tidak hadir ya? Oke, Ibu absen dulu ya. Airin Renata, Anggit, sakit, banyak yang sakit ya. Farah Adila, izin ya. Izin kemana nak? Ya ke Jambi, Bu. Oh, ke Jambi. Kenapa kak? Ya, kenapa? Oh, ada pertandingan. Ahmad Haikal, Turun. Bintang, Sudah ibu lihat beberapa hari ini dia tidak datang, kemana ya? Sakit ya? Sakit atau izin? Izin juga. Gio Andrian, Dinda Emilia, Elsa sakit juga dia. Febra, Nana Febra. Izin juga ya. Desi, oh Desi kurang. Kemudian Neta, oh Neta malu-malu. Risa, hadir dulu. Nama Amaru belum udah sebut tadi ya? Gak apa-apa ya, Bu. Amaru bagaimana nak? Kemarin katanya rumahnya banjir, sekarang gimana? Sudah. Karena musim hujan. Aman. Sudah aman? Aman. Sudah? Jadi ada beberapa teman kita yang sakit. Kita doakan mudah-mudahan yang sedang sakit cepat sembuh dan bisa berkumpul kembali agar bisa melaksanakan pembelajaran seperti biasa. Minggu lalu kita akan melanjutkan materi kita. Siapa yang tahu hari ini kita belajar apa? Hari ini pintar. Kasih tepuk tangan untuk dia. Berarti Io sudah lihat buku tadi malam. Hari ini kita belajar tentang bukti transaksi. Oke. Nanti dulu sebelum pembelajaran dimulai, hampir ibu lupa.
Kalau konsep kesamaan dasar akuntansi, harta sama dengan satu orang dong angkat tangannya. Coba satu orang dong, harta sama dengan. Ya Allah, masa nggak ada yang ingat lagi? Coba Adit, bisa? Harta sama Kencang-kencang. harta sama dengan utang tambah modal tambah pendapatan. Harta? Oh, ada yang lain? Coba. Harta sama dengan utang tambah modal. Betul apa benar? Benar. Benar apa betul? Betul. Jadi, pelajaran minggu lalu itu sudah membahas tentang persamaan dasar akuntansi. Persamaan dasar akuntansi itu adalah harta sama dengan utang tambah modal. Atau jika diturunkan rumusnya itu adalah harta tambah beban sama dengan utang tambah modal. Oke, kita kasih operasi. Hari ini kita belajar tentang oke. Ada nggak kaitannya ya persamaan dasar sama bukti transaksi? Siapa? Angkat tangannya. Apa sih kaitannya? Apakah ada kaitannya pelajaran kemarin kita belajar tentang persamaan dasar akuntansi? Hari ini kita belajar tentang bukti transaksi. Siapa yang tahu apa sih kaitannya? Bisa menjelaskan? Oke, silakan. Berdiri deh biar teman-temannya dengar. Oke, Sa. Kalau kita misalkan ada bukti transaksi, misal membeli baju secara kredit Ya. transaksi. Kalau kita dapat bukti transaksi, kalau kita menjual, kan berpengaruh ke persamaan dasar akuntansi. Kalau misalnya kan kredit, jadi di debit itu utang dan di kredit itu maksudnya di debit itu pembelian, di kredit utang. Oh gitu. Jadi kasih plus dulu deh buat kita. Ada lagi yang mau menjelaskan apa sih kaitannya pelajaran kita minggu lalu sama hari ini? Siapa yang mau menjelaskan? Dalam kehidupan sehari-hari dulu deh. Apakah di dalam kehidupan sehari-hari itu kita pernah menemukan atau langsung mendapatkan yang namanya bukti transaksi? Setiap kelompok harus bisa menjelaskan satu contoh dalam kehidupan sehari-hari loh. Kalau dalam kehidupan sehari-hari sepertinya banyak nggak sih bukti transaksi yang pernah kita dapati? Oke, jadi dari suatu transaksi itu akan mendapat apa? Bukti. Ya nggak? Kalau kita bertransaksi nih, kita akan dapat bukti. Nah, di dalam kehidupan sehari-hari pasti sudah banyak dong. Nah, siapa yang mau angkat tangan kelompok ini deh? Kelompok ya, silakan Neta. Coba Neta kasih. Belanja apa Neta? Oh, belanjanya banyak. Terus setelah membayar, Neta dapat apa? Dapat nota. Neta belanjanya tunai atau kredit? Oke, berarti dia dapat nota kontan. Nah, nota ini adalah termasuk ke dalam di transaksi. Oke, kita kasih operasi. Satu lagi yang bisa. Ayo, yang cowok. Siapa lagi nak? Yang bisa kasih contoh. Dalam kehidupan sehari-hari itu banyak sekali kegiatan-kegiatan kita. Terus kita bisa dapat bukti transaksi. Siapa lagi? Nah, ini kelompok. Oh, Haikal, silakan coba Haikal. Jadi gini Bun, kemarin Iya. saya beli susu Bun. Beli apa nak? Susu Bun. Wah, Haikal beli susu. Terus? Dan uang saya itu kurang Bun. Iya. Saya dapat nota, Mm-mm. jadi katanya yang itu diarahkan. Oh, yang kurangnya ya. Kurangnya gimana? Coba notanya tidak dapat gitu Bun. Jadi saya pulang ambil itu uangnya, terus saya bayar kelebihan juga Bun. Oh gitu. Jadi dari penjelasan si Haikal, walaupun kita belanjanya tunai, mau cash, yang penting tetap dapat bukti Ya. transaksi. Kalau kita belanja cash, nanti kita dapat nota kontan. Kalau kita belanjanya kredit, artinya utang, maka dapat yang namanya faktur. Boleh tepuk tangan. Ayo, siapa yang bisa? Ayo, siapa yang bisa?
Gio bisa Gio. Ayo Gio, coba Gio apa? Misalnya saya beli baju secara kredit. Oh, Gio beli baju secara kredit. Terus? Dari parkir. Oh, Gio dapat kartu. Jadi kalau kita belanja mau itu tunai mau itu kredit, kita dapat bukti nggak? Iya. Iya. Tepuk tangan untuk Gio. Jadi secara tidak langsung udah tahu nggak tuh bukti itu apa? Perlu nggak apa sih manfaatnya setiap transaksi itu harus ada bukti? Siapa yang bisa jelaskan? Kenapa kalau kita mau setiap belanja dikasih bukti, buktinya harus disimpan? Buat apa? Sebagai bukti. Sebagai apa? Sebagai bukti. Ada yang lain? Buat apa? Ada nggak? Kalian kan masih kelas 10 ya? Kan pada ini ya, pada jahit baju seragam ya? Nah, jahit baju seragam kan itu dikasih nota nggak sama pengarangnya? Iya, itu kan dipesankan. Notanya jangan hilang ya nak. Nah itu supaya apa? Pintar. Kasih tepuk tangan untuk seorang anak gunanya buat apa ya guna? Misalnya selfie kan mahal tuh bayarnya. Kan palingan bayar setengah dulu nih. Nanti mau ambil baju bu, saya mau ambil baju. Buktinya mana? Buktinya hilang bu. Tapi saya sudah bayar bu 1 juta. Kok nggak ada bukti? Nah jadi bukti transaksi itu sangat berguna untuk sebagai penguat ya. Kalau memang kita telah melakukan transaksi dan tidak boleh hilang. Kalau di dalam akuntansi bukti ini sangat penting untuk bagian accounting, ya enggak? Nanti dia harus mencocokkan uang yang keluar sama betul nggak dengan buktinya. Contoh Amaro disuruh ibu sebagai manajer. Amaro ini duit 1 juta pergi tuh beli printernya cuma 800.000. Amaro bilang 1 juta. Mana buktinya Amaro? Nggak ada, hilang bu. Itu bisa dipercaya atau tidak? Iya. Kan harus ada bukti. Oke, sudah mengerti? Ada yang mau ditanyakan dulu sampai di sini? Mengerti? Mengerti. Ya kalau nggak mengerti, gitu yang semangat. Mengerti? Mengerti. Masih semangat? Masih semangat? Mana ilmunya? Lagi satu kali lagi. Oke, alhamdulillah walaupun siang-siang panas ya, udah lapar.
transaksi bisnis. Jadi setelah kita belajar hari ini, anak-anak ibu bisa menjelaskan apa itu pengertian transaksi bisnis. Kemudian yang kedua, anak-anak ibu bisa menjelaskan jenis transaksi bisnis. Jadi nanti transaksi bisnis ini dibagi menjadi dua, ada transaksi internal dan transaksi eksternal. Oke, seperti biasa, anak-anak ibu harus mencermati dulu video pembelajaran ini. Oke, berkelompok silakan di-scan, kemudian dicermati, dicatat ada hal-hal yang kalian pahami dan catat juga hal-hal yang kalian tidak pahami. Nanti ibu akan tanya kepada masing-masing kelompok. Sekarang semuanya keluarkan HP-nya, silakan di balkon. Oke, siap? Ya, silakan ya. Atau ibu coba ini dulu. Tampilkan biasa ya. Kalau sinyalnya susah ya? Susah kan? Kalau susah ibu coba buka di YouTube ya. Ibu kasih waktu 5 menit untuk menonton video. Oke, semuanya perhatikan. Kelihatan nggak? Sudah, perhatikan semuanya. Diperhatikan, dicatat ya. Dicatat, nanti ditanya. Bentar lagi. Oke. Dicatat hal-hal yang Anda pahami dan dicatat hal-hal yang kalian belum pahami. Kelihatan? Kelihatan? Oke. Dicatat ya. Semuanya memperhatikan. Tidak ada yang ngobrol. Catat apa yang kalian pahami dari transaksi berikut ini. Setiap kelompok nanti akan menjelaskan. Kok gak ada yang nyata? Kok dilihatin aja? Oh,
Oke, sudah? Sudah selesai? Sudah. Oke. Bentar ya. Nah, sudah dicermati? Sudah dicatat apa yang kalian amati? Kalau cermati itu kan berarti bukan dilihat aja ya, Nak ya? Cuman tetap dicatat apa yang kalian pahami dari video tersebut. Kelompok mana dulu? Nanti ini kan pada saat selesai presentasi, Bunda akan menyebutkan satu nama kelompok yang paling aktif, yang nilainya bagus. Artinya apa? Yang aktif berarti yang sering jawab. Oke, kelompok mana dulu yang mau menjelaskan? Kan panjang tadi videonya. Apa aja sih yang bisa kita lihat, yang bisa kita cermati dari video tersebut? Oke, kelompok siapa dulu yang mau coba? Kelompok Risa, silakan Risa. Apa yang kelompok Risa pahami dari yang tadi itu? Silakan coba berdiri dulu. Yang tahu semuanya dari depan sampai belakang, cuma yang bisa ketahui transaksi itu apa sih? Transaksi itu Adalah transaksi adalah kejadian yang terjadi antara penjual dan pembeli. melibatkan dua orang berarti ya. Melibatkan dua orang. Ya, terus ada catatannya. Boleh dibacakan. Yang tadi kelompok kami lihat waktu video yang tadi itu bisa disimpulkan bahwa kejadian-kejadian yang di video tadi itu adalah kejadian ekonomis yang secara langsung mempengaruhi kas. Oke. Jadi kata Risa dari video tersebut itu ada beberapa kejadian-kejadian yang langsung mempengaruhi satu akun, yaitu kas. Itu salah satu ya, Nak ya. Oke, kita kasih aplaus untuk Risa. Kelompok apa nih? Kelompok harta. Kelompok harta. Kasih tepuk tangan kencang. Nah, kelompok siapa lagi yang bisa menjelaskan apa sih tadi isi videonya? Video apa sih tadi itu? Tadi kan udah dilihat, ada Bunda tampilkan di depan, ada yang di belakang. Coba kelompok 2. Kelompok apa, Nak? Kewajiban. Apa sih yang dilihat dari video tadi? Siapa bisa nggak harus dari awal sampai akhir? Nggak, Bunda cuma mau lihat kalian menangkap apa sih tadi penjelasannya. Coba silakan namanya. Widi, silakan Widi. Dari yang kami lihat tadi, banyak terdapat foto tentang berbagai transaksi. Oke. Ada di kantor, pabrik. Iya. Jadi yang kami Simpulkan. Ya. transaksi bisnis adalah segala kegiatan yang dapat diukur dengan uang dan berdampak pada posisi keuangan suatu perusahaan. Oke, kita kasih aplaus untuk kelompok bagus ya jawabannya. Nah, sekarang kelompok kanan tadi sudah menjelaskan transaksi. Ini transaksi. Nah, jelaskan Kak. Tadi ada beberapa contoh bukti transaksi nggak sih? Iya Kak, ada contoh Kak tadi tuh. Nah, silakan si kelompok sebelah kiri ini siapa yang mau menjelaskan apa sih yang bisa kalian
tentang kredit. Terus simpulannya apa? Simpulannya bahwa simpulannya apa? Simpulannya apa? Ditambah ya? Ya boleh, Desi silakan. Ya. Jadi kesimpulannya kita mengetahui ada terdapat berbagai transaksi yang terjadi di dalam di depan tadi. Iya. Jadi kita mengetahui ada transaksi faktur penjualan, ada nota debit, kredit, kontan dan sebagainya. Oke, tepuk tangan untuk Desi. Oke, kelompok beban menjelaskan bahwa tadi ada beberapa contoh bukti transaksi. Nanti kita akan bahas apa sih beda-beda macam bukti apa yang termasuk transaksi internal dan transaksi eksternal. Kelompok pencermatan, coba silakan. Oh, ketua kelas si Haikal, silakan Haikal. Jadi setelah melihat video dari Bun, Ya, kita bisa mengetahui gambar itu menyangkut pada dokumen transaksi. ya. Contohnya seperti gambar nomor 4, jadi transaksi kursi, maka dokumennya transaksinya nota kontan. Ya. Jadi kesimpulannya kita dapat mengetahui beda kegiatan pembelian, maka beda juga dokumen transaksinya. Oke, terima kasih ketua. Bagus ya. Kalau kata bagus ya, simpulannya bahwa setiap transaksi itu kan bermacam-macam. Maka bukti transaksinya juga berbeda. Nggak mungkin satu transaksi tunai sama kredit buktinya satu. Kalau kita bertransaksi secara tunai, maka kita akan mendapatkan yang namanya nota pembayaran. Kalau kita bertransaksi secara kredit, maka kita akan mendapatkan yang namanya nota kredit. Namanya waktu. Masih semangat? Oke, alhamdulillah. Sebelum kita masuk kemana? Pembelajaran. Ke diskusi kelompok, kita ice breaking dulu, oke? Kalau Bunda bilang, ikutin yang Bunda bilang. Tangan di atas. Tangan di atas. Ini. Tangan di atas. Tangan di atas. Kelihatan nanti nggak konsen ya. Tangan di atas, diputar, diputar, diputar. Ini tangan di atas ya. Oke, tangan di samping, tangan ke depan, tangan ke bawah. Oke, satu kali lagi kita akan cari konsentrasi. Tangan di atas, tangan di bawah. Betul dong. Tangan di atas, diputar, diputar, putar, putar, pegang hidung. Bisa konsentrasi semuanya. Kita ulang lagi. Tangan di atas. Tangan di atas. Diputar, diputar, putar, 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 putar. Pegang kepala. Alhamdulillah. Masih konsen ya? Masih konsen ya? Satu kali lagi. Tangan di bawah. Tangan di bawah diputar, 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 diputar. Tangan di atas diputar, diputar,
Bukti kas masuk ini termasuk apa? Transaksi internal atau eksternal? Siapa yang tahu? Ini apa coba? Akuntansi. Siapa yang tahu? Cek ini termasuk bukti transaksi internal atau eksternal? Kalau ini, ayo, ini termasuk bukti transaksi internal atau eksternal? Eksternal atau internal? Kita kasih umur untuk Oke, untuk lebih jelasnya lagi, kita akan berdiskusi di dalam kelompok yang sudah dibagikan. Nanti kalian akan mendapatkan, masing-masing kelompok akan mendapatkan LKPD. Kalian kerjakan, nanti kita akan presentasi. Untuk bahan ajarnya silakan di barcode di sini. Bahan ajarnya semua jawabannya ada di sini, ada di ringkasan LKPD sama di buku paketnya. Oke, siap untuk berdiskusi? Siapa kelompok yang paling tampil, yang paling bagus, nanti akan kita kasih nilai yang bagus. Setuju? Nanti penilaiannya akan ada penilaian kelompok, penilaian presentasi, dan penilaian singkat. Dan yang terakhir, kita akan mengerjakan latihan soal evaluasi dalam bentuk kuisis. Oke, nak? Siap? Boleh ke depan? Sini. Ya, silakan mulai mengerjakan. Silakan dimulai, sudah dibaca, cari HP.
Bahan ajarnya nanti dibuka dibaca ya. Oke, semuanya ikut berdiskusi ya. Ini ada bos. Kelompoknya semuanya bekerja sama ya, Olin ya.
Ada yang udah selesai belum? Belum ya? Tidak sesuai.
90% dikit lagi. Berapa Intan? Sudah mana? Sedikit lagi. Kalau poin? Sedikit lagi, oke. Jadi menit lagi ya. Habis ya waktunya. Oke, boleh angkat tangan kelompok siapa yang mau selesai? Ayo, kelompok siapa yang mau selesai? 98%. 99%. 100. Siapa yang udah selesai? Yang berapa? Begitu-gitu ya. Oh, 99. Sedikit lagi udah sampai 100%. Ayo bisa semangat. Kelompok Alif sudah selesai? Alhamdulillah. Kelompok ini kelompok tebal. Ini kelompok apa tuh? Model. Kelompok model udah selesai? 99%. Wah, mantap. Kelompok sudah nak? Kenapa kok terus? Tetap semangat. Sudah selesai? Selesai. Udah selesai kan? Oke, kelompok ini udah selesai kan? Oke, kelompok beban sudah selesai? Oke, kita kasih upload dulu untuk kita kasih upload untuk diri kita semua yang sudah mau bekerja sama untuk menyelesaikan diskusi kelompoknya. Oke? Salam.
Sama aja deh. Ini yang tadinya keras keras. Apa? Ini wak. Oke. Jadi nyanyinya nggak pakai wak. Itu lagi tapi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hasil dari yang kami diskusikan yaitu yang pertama, buatlah 5 contoh transaksi bisnis sesuai dengan perusahaan jasa. Tanggal 2 Januari 2022 diterima uang dari pelanggan atas jasa yang diberikan sebesar 250.000. Transaksi yang dipakai yaitu bukti kas masuk. Pengaruhnya yaitu bukti kas internal. Pengaruhnya yaitu debit kas di debit sebesar 250.000 dan pendapatan di kredit sebesar 250.000. Tanggal 3 Januari dibeli perlengkapan salon berupa sampo sebesar Rp300.000 secara kredit, termasuk ke dalam faktur di bukti kas di bukti eksternal. Pengaruhnya yaitu debit perlengkapan sebesar Rp300.000 dan utang di kredit sebesar Rp300.000. Pada tanggal 5 Januari 2022 pembayaran gaji karyawan sebesar Rp1.500.000, yaitu bukti kas keluar di dokumen internal. Pengaruhnya yaitu debit beban gaji sebesar Rp1.500.000 dan kas di kredit sebesar Rp1.500.000. Pada tanggal 7 Januari 2022
Diterima lagi uang dari pelanggan atas jasa yang diberikan sebesar 100.000, yaitu bukti kas masuk pada dokumen internal. Pengaruhnya yaitu kas didebit sebesar 100.000 dan pendapatan dikredit sebesar 100.000. Pada tanggal 8 Januari 2022, yaitu pembayaran transaksi yang terjadi yaitu pembayaran listrik, air, dan telepon sebesar 300.000, yaitu bukti kas keluar pada dokumen internal. Pengaruhnya yaitu beban listrik, air, dan telepon didebit sebesar 300.000 dan kas dikredit sebesar 300.000. Baiklah, hanya itu yang dapat kami sampaikan. Apakah ada yang ingin bertanya? Adakah kelompok yang ingin bertanya? Apakah pengertian kelompok atas sepertinya sudah benar? Sudah, kita kasih kelas. Tutup dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih kelas untuk kelompok atas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok kewajiban akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Baiklah, buatlah 5 contoh transaksi bisnis sesuai dengan perusahaan dagang yang telah ditentukan pada masing-masing kelompok. Pertama, ada pembelian barang dagang masuk ke dalam bukti internal karena bukti kas keluar. Yang kedua, ada retur pembelian termasuk dalam transaksi eksternal. Yang dipakai ialah nota debit. Yang ketiga, ada potongan pembelian termasuk dalam bukti transaksi eksternal karena menggunakan faktur. Yang keempat, ada beban angkut pembelian barang yang dibeli termasuk transaksi internal karena terdapat bukti kas keluar. Yang kelima, ada penjualan barang dagang termasuk ke dalam transaksi internal karena menggunakan bukti kas masuk. Baiklah, kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kelompok mana lagi? Kelompok pendapat apa tuh? Pendapatan. Silakan. Modal. Modal. Apa yang salah? Kelompok modal. Wah, mantap. Kasih posisi cowok-cowok yang cantik. Sudah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok modal ingin memberi pengamatan kami, yaitu buatlah 5 contoh transaksi bisnis sesuai dengan perusahaan yang telah ditentukan pada masing-masing kelompok perusahaan jasa. Ya, tadi udah dulu kelompoknya perusahaan apa? Jasa. Itu pertama, penerimaan uang dari pemilik perusahaan. Itu menggunakan bukti termasuk ke dalam transaksi internal. Kedua, penerimaan uang dari kreditur atau bank saat perusahaan meminjam, itu menggunakan bukti cek dan termasuk ke dalam transaksi eksternal. Yang ketiga, pengeluaran uang untuk membeli aset dan membayar beban, itu menggunakan bukti kas keluar dari termasuk ke dalam transaksi internal. Yang keempat, penjualan jasa untuk memperoleh penghasilan, yaitu menggunakan bukti kwitansi dan termasuk ke dalam transaksi eksternal. Yang kelima, pembayaran hutang perusahaan kepada kreditur, yaitu menggunakan bukti kas keluar dan termasuk ke dalam transaksi internal. Baiklah, apakah ada yang ingin bertanya? Apakah ada yang ingin bertanya? Apakah jawaban kelompoknya sudah benar? Sudah rasa dari transaksi sama buktinya hampir benar semua ya. Oke, silakan ditutup dulu.
Baiklah, sekian terima kasih. Mohon maaf atas kelebihan saya. Saya tutup dengan wabillahi walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah, jawabannya sudah benar tadi ya, sudah Bunda dengarkan bahwa cara transaksi sama bukti transaksinya sudah benar. Ya, kelompok terakhir, kelompok beban. Silakan, siapa yang? Ayo kelompok Riko sama Olis ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mempresentasikan hasil kerja kami yang akan dibacakan oleh Olive. Transaksi tentang perusahaan modal. Iya. Tanggal 1 Oktober, toko anti gadis mempunyai modal sebanyak 20 juta. Terus tanggal 2 sebanyak 20 juta. Tanggal 2 Oktober, toko anti gadis membeli minyak goreng seharga 10 juta secara tunai. Tanggal 3 Oktober, toko anti gadis menjual minyak tersebut secara kredit kepada toko anti galau sebanyak 8 juta. Tanggal 5 Oktober, toko anti galau mengembalikan minyak tersebut dikarenakan ada kerusakan sebanyak 2 juta. Tanggal 20 Oktober, toko anti galau membayar utang kepada toko anti gadis sebanyak 6 juta. Tanggal 22 Oktober, toko anti galau memberi kesediaan kepada toko Lancar Jaya sebanyak 15 juta. Transaksi pertama termasuk ke dalam bukti kas masuk. Masuk transaksi? Ya. Transaksi kedua termasuk ke dalam nota kontak. Transaksi ketiga termasuk ke dalam bukti kas masuk, termasuk ke dalam internal. Transaksi keempat termasuk ke dalam retur, termasuk ke transaksi eksternal. Yang transaksi kelima termasuk ke dalam bukti kas masuk, transaksi internal. Terus transaksi pertama harta bertambah, modal bertambah. Transaksi kedua harta bertambah. Sekian dari presentasi kami tutup dengan bagian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk menutup diskusi kita, cukup satu kelompok memberikan kesimpulan pembelajaran hari ini. Apa yang bisa kita simpulkan dari materi yang sudah Ibu bagikan, diskusi yang sudah kita laksanakan? Siapa bisa memberi kesimpulan tentang pelajaran hari ini? Coba kelompok siapa? Pak Ramadjo. Ya, habis ini kita akan melakukan saya coba diri Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, dari pelajaran yang kita pelajari dari tadi dapat disimpulkan bahwa bukti transaksi itu bisa terbagi menjadi dua, yaitu dokumen internal dan eksternal. Contoh-contoh dari dokumen internal yaitu bukti kas masuk, bukti kas keluar, bukti memorial. Terus ada juga dokumen eksternal yaitu ada nota debit, nota kredit, dan faktur. Ya, kita kasih aplaus. Bisa ya, kelompok. Ya, baiklah, Bunda kasih sedikit. Yang dijawab bisa itu sudah sangat benar bahwa ini kita belajar tentang transaksi. Jadi transaksi itu adalah segala kejadian yang mempengaruhi posisi keuangan. Nanti dia akan berpengaruh kepada akun harta, utang, dan modal. Jadi ada transaksi nanti akan berpengaruh kepada beberapa akun. Kemudian jenis transaksi itu ada dua. Ada bukti transaksi internal sama eksternal. Seperti yang sudah saya katakan tadi, kalau untuk transaksi
Ya, artinya untuk bukti transaksi eksternal itu adalah semua transaksi yang terjadi di dalam perusahaan, tidak melibatkan perusahaan, tidak melibatkan orang luar. Tetapi kalau bukti transaksi eksternal itu contohnya seperti faktur, nota kontan, cek, giro, nota debit, dan nota kredit. Oke, sampai di sini apakah ada yang mau ditanyakan? Oke, sebelum kita tutup pembelajaran, kalian akan melakukan evaluasi durasi waktu 5 menit di quizzes. Semuanya ini masing-masing ya, karena masuk nilainya ke ibu masing-masing itu ketik quizzes. Ini tulisannya langsung join my quizzes ya. Ini masing-masing ya, masuk dulu. Langsung ketik aja quizzes di HP-nya. Langsung pilih join my quizzes. Kalau kalian pilihnya join my quiz ya. Sudah? Pilihnya join my quiz ya. Tunggu dulu, nanti Bunda bagikan kodenya. Sudah? Itu minta kode nggak tadi ya? Ya, Bunda ya. Sudah? Join my quiz gitu kan minta kode kan? Sabar ya. Nah, ini. Oke? Minta kode kan? Iya. Sabar ya. Di start, tinggal start dulu. Sudah 5 menit waktunya? Masukkan kodenya ini, keluar kodenya. Kelihatan nggak sampai belakang itu? Kelihatan. Ya cepat, 248 090. Masukkan semuanya, masukkan nama kalian masing-masing ya. Nanti itu kelihatan sampai yang rankingnya itu. Sudah? 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 Sudah nak? Sudah semuanya? Ibu cek ya berapa orang yang sudah masuk ya. Kok 5 orang? Baru 6? Kok baru 7? Kok baru 8? Kita lihat 1, 2, 3, 4, nanti dulu 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Cuma 10 orang ya yang masuk ya? Iya. Ada yang lain? Sudah? Belum. Cepat. Sudah? 11? Kamu 11? 12? Ya, cuma 12? Yang kelompok belakang Putri sudah masuk semuanya? Dinda? Sudah? Sudah? Angkat tangan yang sudah masuk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ya, 11, 12. Oke, Bunda start ya. Baca bismillah dulu. 5 menit. Go. Go. Ini kenapa kalau dicatat? Ya, 5, 4, 3, 2, 1, pulang. Ya salah, kerjakan. Udah, belum ada yang mau kerjakan. Cepat. 5 menit gimana? Baru nomor 1. Hah? Cai. Oke, Olivia nomor 1, cepat. Cuma 5 menit ya, nanti udah matikan otomatis sendiri. Dia menata utang dan modal. Ya. Olivia masih juara 1. Bisa 1. Tapi cepet.
Ya, terkeliru. Otur internal tenang. Cerna. Wih, Riko masa minta bantu sama si Olivia masih bisa Agnes dulu Agnes naik Pak Kok salah sih? Pak Kamu tuh sok cuek lah nih, Bu. Kita tahu dah. Ibu. Ini apa, Bu? nah itu lewatin aja Agnes hamba Allah ini siapa? Oh Risa ayo sudah selesai? Risa naik Risa Riko Risa sudah Risa juara 1 Agnes nomor 3 Riko aku udah sampai nomor 6 juara 4 Desi Betul apa? sudah semua? Sudah. Sudah selesai? Tidak ada yang mengerjakan lagi? Tidak ada yang mengerjakan lagi? Oh, masih ada? Di bawah ada. Kok berapa kan? Termasuk. Selesai? Kenapa ini sudah selesai? Kelompok berapa? Kelompok berapa sudah selesai? Sudah nak? Sudah? Oke. Ya, yang lihat itu juara satunya sudah selesai. Kalau sudah tidak ada pengerjaan lagi, oke. Juara satunya Risa kasih tepuk tangan untuk Risa. Namanya kan udah bilang. Juara 2 siapa itu? Agnes. Kita kasih tepuk tangan. Juara 3-nya siapa? Gigi. Kita kasih tepuk tangan. Cuma bawa ini pun. Oke, juara 1 Risa. Juara 1 Risa, juara 2 Agnes, juara 3 Biji. Oke, baiklah. Diskusi kita hari ini sudah selesai. Kita sudah membahas tentang bukti transaksi, termasuk internal atau
tuliskan di buku catatan. Untuk pertemuan kedua nanti akan Ibu periksa, kalian kumpulkan ya Nak ya. Dan juga nanti di jalan hati-hati, jangan ada yang ngebut-ngebut pulangnya. Semoga kalian semua sampai dengan selamat. Terima kasih sudah mau mengikuti pembelajaran Ibu hari ini. Terima kasih sudah mau bekerja sama, berdiskusi dengan baik. Tadi kelompok, semua kelompok itu adalah kelompok terbaik dan penampilan presentasinya terbaik semuanya. Dan semua kelompok berdiskusi dengan baik, nilainya juga semuanya sudah baik. Untuk menutup pembelajaran dan sebelum kita pulang, ketua kelas pimpin doa. Ketua kelas siapkan dulu, kemudian pimpin doa, baru kita pulang. Silakan. Ya, Brak. Sebelum kita pulang, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Syabrak beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak ibu hari ini. Semoga nanti di jalan hati-hati dan sampai di rumah dengan keadaan selamat. Amin ya rabbal alamin. Jadi kalau